Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita akan melanjutkan ngaji tentang kepemimpinan, yakni bagaimana seorang pemimpin ini bisa memiliki ilmu survival, ilmu untuk bertahan hidup di alam bebas ketika kondisi darurat, tidak ada makanan, tidak ada teman, tidak ada warung, tidak ada hal-hal yang bisa dimakan kecuali sesuatu yang mungkin dilarang. Mungkin ada babi, mungkin ada ular di tengah hutan dan sebagainya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah riwayat hadis an Maimunah radhiyallahu anha qalat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fa'rah saqatat fil samnin faqala alquha wa ma haulaha wa quluh. Diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai seekor tikus yang terjatuh di minyak samin, minyak mentega. Dia bersabda, buanglah ia tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah samin tersebut. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, bangkai hewan jelas hukumnya adalah najis dan haram. Yang kedua, jika ada suatu hal yang najis masuk ke makanan yang bentuknya padat, beku, maka buanglah bagian yang terkena itu dan sekitarnya, lalu makanlah sisanya. Jadi tidak dibuang semuanya. Yang ketiga, pemimpin yang hebat mampu bertahan hidup, survival di alam liar. Caranya telah diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW dengan mengambil memisahkan makanan yang halal di antara yang haram. Bila mana mendapati simpanan makanan padat mentega terkena benda najis seperti bangkai tikus, maka pisahkanlah bangkai tersebut darinya, maka makanan padat atau mentega tadi, minyak samin tadi menjadi halal untuk dimakan sisanya. Yang keempat, dalam ilmu survival, tidak jarang seseorang hanya mendapati makanan berupa binatang yang masuk kategori haram, seperti ular, babi hutan, ketika di hutan liar. Hal ini boleh diambil dalam rangka bertahan hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, fa'indurro, apabila dalam kondisi darurat, maka daging babi yang tadinya haram ini bisa menjadi halal untuk bertahan hidup. Khusus untuk binatang melata beracun seperti ular dan sejenisnya perlu dipisahkan bagian yang berbahaya darinya. Jadi ada satu jengkal dari kepala ular itu yang sehingga apabila itu dipisahkan maka bagian yang beracun dari ular ini bisa dihilangkan. Ini ketika bertahan hidup di alam liar dan tidak ada makanan kecuali ular, kecuali daging babi hutan. Nah, inilah tata cara survival di alam liar yang diajarkan berdasarkan riwayat hadis ini, atau kita sinonimkan dalam hadis ini seperti itu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat bertahan hidup dengan makan makanan yang aman, dengan halal di tengah alam liar dalam kondisi yang terbatas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.